الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, dan sehat afiat. Para jemaah, menjelang bulan suci Ramadan yang tinggal 10 hari lagi atau 11 harian lagi, ada baiknya sejenak kita kembali membahas masalah seputar hadis-hadis puasa Ramadan. Yang pertama akan kami bahas yaitu masalah barang siapa yang tahun kemarin masih punya hutang puasa, maka wajib dikodok. Ya, tapi kalau ibu-ibunya udah zona aman ya Bu, nggak ada hutang lagi ya Bu. Bagi bagi wanita muslimah yang masih aktif masa haidnya mesti punya hutang puasa atau bapak-bapaknya karena sakit, maka begini, siapa yang masih punya hutang puasa tahun kemarin maka wajib kodok ya. Kalau dalam ilmu fikih semuanya ada 10 tuh. Yang pertama, orang sakit, dia boleh nggak puasa? Ini wajib dikodok berapa hari sakitnya. Tapi kalau sakit sampai meninggal nggak bisa mengkodok, anak-anaknya boleh mengkodoknya. Kalau anak-anaknya tidak mengkodok, boleh juga terakhir, alternatif terakhir adalah bayar fidyah. Pokoknya dalam masalah puasa, alternatif terakhir jangan sampai nggak bayar fidyah. Ya, ketika eh, ketika bapak ibu adalah orang yang mampu, maka bayar fidyah. Musafir, musafir ini jarak 80 kilometer garis lurus. Sini Bandung, sini Pangandaran, sini Cilegon, itu udah 80 kilometer. Boleh nggak puasa? Nanti dikodok. Ada yang salah memahami puasa dibatalin. Ustadz, saya udah 80 kilometer. Emang apa mas? Saya nge-Grab, Gojek, dari Duren Sawit ke Jatinegara, ke Senen, ke Bayoran, balik Tanjung Priok. Terus begitu udah 80 kilometer. Bukan itu. Kalau itu mah masih jarak dalam kota, maka tidak boleh untuk dibatalkan puasanya dan tidak boleh dijamak kosor sholatnya. Jadi yang dimaksud dengan musafir itu wajib kodok, maksudnya boleh dibatalkan puasa kalau jaraknya 80 kilometer ke atas. Lansia, kalau lansia ini tidak usah mengkodok, tapi bayar fidyah, 1 hari 1 liter. Seperti ada orang tua kita umur 90 tahun atau 85 tahun, tapi sudah nggak kuat berpuasa, maka cukup apa? Bayar fidyah. Berarti sebulan 30 liter. 30 liter kalau 1 liternya beras 15.000, cuma berapa? Hampir 500 ribuan. Baik. Kemudian wanita yang haid wajib kodok. Wanita nifas wajib kodok. Ibu-ibu hamil bila tidak puasanya karena dirinya, maka wajib kodok saja. Tapi bila karena adik bayi, karena janin, maka wajib kodok dan fidyah. Dua tuh kewajibannya. Yang menyusui begitu juga. Ibu nggak puasanya karena apa? Menyusui khawatirnya kepada diri Anda atau kepada adik bayi? Kepada diri saja Ustadz. Takut nutrisi bayi nggak terpenuhi, sayanya jadi lemes gitu ya. Karena diri saya aja, maka itu wajibnya hanya kodok. Tapi kalau kalau karena bayi, wajibnya kodok dan fidyah. Kemudian anak kecil tidak kodok, tidak fidyah. Orang gila, orang gila juga tidak kodok, tidak fidyah. Sama non muslim juga tidak kodok, tidak fidyah. Gimana ceritanya non muslim suruh kodok, sholat aja, apa puasa aja nggak wajib, gitu ya. Baik.
Kalau dalam Al-Qur'annya itu Al-Baqarah 184 untuk keringanan bagi orang sakit dan musafir, ya. Faman kana minkum maridha au ala safarin, siapa di antara kalian maridho dalam keadaan sakit, au ala safar atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka boleh diganti pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, dan orang yang tidak mampu untuk berpuasa maka boleh cukup bayar fidyah. Itu kakek nenek lah gitu ya. Di sini ada yang 80 tahun ibu-ibu umurnya. Siapa? 80 tahun ada. Nenek-nenek yang punya cucu nih berapa tahun? Oh, masih 73. Masih mampu puasa besok. Ya, berarti berarti nggak usah bayar fidyah, masih mampu. Kemudian selanjutnya dalam hadis riwayat daripada Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, ada larangan puasa sunnah sejak nisfu Sya'ban. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban." Apabila bulan Sya'ban tinggal setengahnya. Ini hurufnya agak. Nabi bersabda, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban." Apabila bulan Sya'ban tinggal setengahnya. Kata Nabi, "Fala tasumu." Jangan kalian berpuasa sunnah. Ini kita bahas. Yang pertama, oh iya tadi belum dibahas nih. Hutang hutang puasa dulu ya, Bapak Ibu. Sudah ini, maka bila sampai satu Ramadan tidak dikodok, ada sanksinya. Ya, Bapak Ibu yang masih punya hutang puasa, masih ada 10 hari, tolong dikodok puasa Ramadan. Bila sampai satu Ramadan belum dikodok juga atau tidak dikodok, yang pertama dia berdosa karena melalaikan berapa bulan? 11 bulan, ya, waktu yang diapakan diperintahkan untuk dikodok. Eh, nggak bisa nih di share-nya gimana? Oh ya, oke, sudah. Baik. Yang kedua, suami ikut berdosa bila tidak mengingatkan keluarganya. Anak-anak putri kita, ya, kakak udah kodok belum? Kakak punya hutang puasa berapa? Ada, ada mama 7 hari. Ya kodok, bisa ada waktu nih. Makanya jangan mepet-mepet tuh. Kan waktunya 11 bulan. Nanti kalau ada yang punya hutang puasa lagi, mendingan dicicil dari bulan Syawal kemarin. Jadi nggak terlalu berat. Ya. Yang ketiga, kalau sampai satu Ramadan belum dikodok, wajib bayar fidyah. Setiap harinya 1 mud. 1 mud itu 1 liter. Berikan kepada fakir miskin. Jadi kalau hutang puasanya 7 hari, cukup 7 liter. Yang keempat, tetap wajib kodok setelah Ramadan, ditambah hutang puasa tahun ini bila ada. Iya,
Kalau belum dikodok, maka wajib bayar fidyah. Terus setelah Ramadan digabungkan dengan hutang puasa tahun ini kalau ada. Contohnya tahun kemarin dia hutang puasa 7 hari. Sampai besok nih 19 Februari 1 Ramadan ya, dia belum kodok, maka maka nanti setelah Ramadan ditambah dengan hutang puasa tahun ini bila ada. Ya, baik. Kemudian hadis yang tadi, kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, jangan kalian puasa sunnah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Kita bahas. Yang pertama, dilarang puasa sunnah sejak nisfu Sya'ban atau tanggal 15 ke atas bagi yang tidak biasa puasa sunnah. Ya, Bapak Ibu tidak biasa puasa sunnah Senin Kemis. Nah, besok lusa ya hari Senin nggak usah puasa sudah. Karena udah masuk nisfu Sya'ban. Tetap boleh puasa bagi yang sudah puasa sunnah sebelum nisfu Sya'ban, sekalipun 1 hari. Seumpamanya Bapak Ibu udah puasa nih hari Senin tanggal 1 Sya'ban. Nah, itu masih boleh puasa. Tapi kalau khawatir badannya melemah, mendingan persiapkan saja untuk puasa bareng-bareng tanggal 1 Ramadan. Yang ketiga, boleh tetap puasa sejak nisfu Sya'ban bagi yang puasa, yaitu puasa sunnah setahun. Boleh. Atau Senin Kemis. Atau puasa Daud. Bapak Ibu istiqomah nih puasa Daud. Boleh puasain terus. Itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajibnya, boleh tetap puasa ya. Dan puasa wajibnya diantaranya puasa wajib, nadar, qadha, dan kafarat. 3 jenis puasa wajib ini boleh dipuasain setelah nisfu Sya'ban. Karena hukumnya wajib, maka tidak ada halangan apapun. Gitu. Puasa kodok. Ustadz, saya puasa kodok nih tanggal 20 Sya'ban. Boleh, karena hukumnya wajib. Sekalipun Bapak Ibu tidak pernah puasa sunnah. Yang kedua, puasa nadar. Saya bernadar Ustadz, kalau anak saya sembuh, maka saya berpuasa 1 hari. Alhamdulillah anaknya sembuh, lalu dia puasa 1 hari. Dan dipuasai setelah nisfu Sya'ban, boleh. Karena hukumnya wajib. Yang ketiga, puasa kafarat, puasa denda. Coba dibaca. Al-Maidah 89, Pak. Siapa yang satu orang tolong dibaca coba. Ini contoh jenis puasa kafarat. Hukumnya wajib. Silakan. Al-Maidah 89. Ya, artinya saja. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja sumpah, tapi dia menghukum kamu disebabkan Ya, yang kamu tidak mampunya, dan ialah memberi makan seluruh muslim, yaitu dari makanan biasa dan terus barang siapa tidak mampu melakukannya, maka wajib untuk dihidupi. ya cukup. Jadi kalau ada yang melanggar sumpah, contohnya apa, Ibu? Ibu-ibu pernah sumpah gimana, Bapak? Contoh, demi Allah saya nggak bakal makan di KFC. Cucunya mereng-ereng. Opa, Uma, mau dong. Ya, saya udah bersumpah kok nggak makan situ. Udah demi Allah. Ya udah deh, anterin cucu. Udah gitu bayar kafaratnya nih.
Yang pertama memberi makan kepada fakir miskin 10 orang. Seperti makanan yang biasa kita berikan kepada anak istri. Yang kedua memberi baju kepada fakir miskin. Seperti baju yang kita berikan kepada keluarga kita. Yang ketiga memerdekakan budak. Ada nggak budak? Nggak ada. Yang keempat, nah, yang keempat, fa'ilam faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Siapa orangnya yang tidak mampu untuk memberikan makan, pakaian, atau memerdekakan budak, fasiyamu salasati ayyamin. Maka dia wajib puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum. Itulah puasa kafarat kalian. Jadi kalau puasa kafarat dipuasain setelah nisfu Sya'ban, karena hukumnya wajib, maka boleh. Gitu. Atau contoh sumpah apalagi Pak? Nih bapak-bapak sumpahnya pernah bersumpah, lalu melanggar sumpah. Ustadz, saya pernah bersumpah Ustadz sama istri saya. Demi Allah, dek, saya nggak bakal nikah lagi. Udah gitu dia nikah lagi. Berarti melanggar wajib puasa 3 hari. Ah, gampang Ustaz puasa 3 hari mah. Gitu ya. Ataupun sumpah apa saja yang Bapak Ibu bersumpah atas nama Allah demi Allah. Itu kalau dilanggar, ini dia. Kewajibannya Al-Maidah 89. Baik. Kemudian, keutamaan malam nisfu Sya'ban ini sudah. Sekarang kita masuk ke hadis yang lain. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat bulan sabit, maka berpuasalah. Kalau kalian melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian melihat bulan sabit lagi, maka lebaranlah. Selesai puasanya. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Dan kalau kalian ditutupi oleh awan, maka sempurnakan saja bulan Sya'ban 30 hari. Nih, fa'akmilu iddata Sya'ban salasina. Sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, seperti awan mendung nih dari bulan awal Januari ya. Apalagi daerah kami Bekasi masih ada yang banjir tuh Pak. Ya. Tapi orang Bekasi sabar dan tegar Pak. Nggak ada di medsos memenya itu pray for Bekasi. Nggak ada. Padahal banjir itu kalau kita lewat tol Gabus itu kanan kiri kayak lautan udah. Rumah warga sepintunya air segitu. Ya, karena curah hujan yang sangat deras. Gitu ya. Nah, ini kalau sampai mendung kayak begini juga nanti pada sidang isbat, insya Allah nanti sidang isbat tanggal 17 Februari, kalau masih seperti ini, maka kata Rasul, sempurnakan aja bulan Sya'ban 30 hari. Ini kita bahas. Yang pertama. Yang pertama adalah penentuan satu Ramadan berdasarkan melihat hilal atau bulan sabit. Ya, penentuan satu Ramadan berdasarkan lihat bulan sabit. Yang kedua, metode tambahan bisa dihitung atau pakai ilmu astronomi, ilmu falak. Yang ketiga, sejak zaman Nabi SAW dan para sahabat menentukan satu Ramadan itu dan satu Syawal adalah pemerintah. Kita warga negara yang baik cukup ikut saja. Di Indonesia karena dibebaskan, akhirnya selalu potensi berbeda ada terus. Sejak saya lahir, saya masih ingat tuh sampai saya dari kecil. Saya ingat kita nggak pernah bersatu tuh Ramadan dan Lebaran. Kenapa?
karena pemerintah tidak menindak. Kalau di Saudi, ormas tidak boleh ngumumin. Di Malaysia, di Brunei, makanya mereka Lebaran bareng, tahun apa puasa juga bareng. Tahun kemarin saya masih ingat tuh Pak, Bapak Ibu, saya masih makan sahur, tetangga sebelah udah apa masjidnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sebenarnya siapa Ustadz yang harus bertindak? Pemerintah dapat ambil tindakan untuk menyatukan, memberikan sanksi kepada ormas. Bapak-bapak ingat nggak? Tiap tahun, pertama, tahun kemarin aja itu hari Selasa, ormas Naksabandia di Padang ngumumin Lebaran. Yang kedua, Muhammadiyah sama An-Nazir di Goa, Sulawesi, Lebaran. Yang ketiga, hari Kamis, pemerintah Lebaran kembar tiga, bayangin. Yang lebih aneh lagi ada seorang ustadz ngambil job Idul Fitri tiga-tiganya itu. Jadi jadi komoditi non migas itu. Ustadz, antum kan udah Lebaran kemarin. Iya, ini mau kemana? Saya mau khutbah lagi, masih ada job. La ilaha illallah. Bapak Ibu, selama pemerintah tidak mengayomi kita, potensi perbedaan tetap ada. Sedih ya hidup di Indonesia ya. Bukan di Indonesia deh, di Konoha gitu. Bu, Pak, dengar nih. Pemerintah kan itu yang punya payung hukum, bukan majelis ulama. Guru-guru kami di majelis ulama udah dari tahun 2000-an ngajak seluruh ormas kumpul di Kementerian Agama untuk sidang isbat. Tapi ada ormas-ormas yang memang dia dengan hartanya banyak, dia merasa bertanggung jawab terhadap warganya. Tapi kan akhirnya umat Islam nggak kena satu. Dan pemerintah tidak tegas. Coba dibuat keputusan presiden, keputusan menteri agama. Ormas tidak boleh ada yang mengumumkan satu Ramadan. Kayak di Mekah, kayak di Madinah, kayak di mana? Saudi, di Malaysia, di Thailand. Kayak di mana lagi? Kalau Thailand nggak. Di Brunei. Yang langsung pemerintahnya tuh menunjuk. Nggak ada yang berani ngumumin. Kalau kita kan dibebaskan. Maksud saya, pemerintah kalau mau boleh mengambil tindakan. Organisasi Muslim, organisasi Islam tidak boleh mengumumkan. Kalian kirim semua ahli dan pakarnya ke sidang isbat. Berembuk di sana bareng-bareng. Kangen loh Bapak Ibu suasana Indonesia bersatu tuh. Kecuali kalau emang pihak ketiga ya, yang tetap tidak mau kita bersatu. Akhirnya ada kasus, Pak Ustadz, datanglah suami istri ke saya. Kenapa Bapak Ibu? Pak Ustadz, kemarin saya marah banget karena saya bilang sama istri, Dek, kita lebarannya ikut pemerintah ya. Kata istri saya nggak mau bang, saya besok saya ikut ormas. Terus saya dalam keadaan marah saya bilang, udahlah kita jatuh talak satu. Gara-gara beginian jadi. Bapak Ibu, kalau pemerintah mau mengayomi masalah ini, itu keren banget. Ini masalah agama, jangan dibiarkan. Coba nih Bapak-Bapak nih yang punya akses ke sana, coba kasih tahu. Bu, Pak, pemerintah Indonesia mengadakan MBG, emang rakyat bisa protes? Kan keputusan. Terus, pemerintah Indonesia bergabung dengan Board of Peace-nya Donald Trump kemarin. Bayar berapa triliun? 17 triliun. Emang ada yang bisa protes? Pemerintahnya mau ganti gentengisasi kan ada? Emang mau diprotes? Itu masalah-masalah keduniaan aja digituin, apalagi masalah agama. Umat Islam Indonesia, ikut pemerintah. Yang kalian kirim saja para ahlinya ke sidang isbat untuk menuju kata sepakat. Itu cakep. Tapi tetap saya tuliskan nomor limanya, bila potensi perbedaan itu tetap ada, maka tetap harus legowo, toleran. Ini sih risau saya aja nih, membahas kayak beginian. Emang kewajiban pemerintah. Kita warga negara cukup ikut. Warga negara yang baik itu bukan cuma bayar pajak, tapi ngikut juga arahan-arahan kayak begini. Cuma kalau mau disalahkan ya pemerintahnya nggak tegas. MUI kan nggak punya payung hukum. Masa iya yang mau apa marah-marah FPI, FPI kan nggak punya payung hukum. Ya,
Contohnya gini, di masjid apa ini namanya? Lupa. Baitul Salam. Di masjid Baitul Salam, Bapak Ibu akhirnya buat ormas. Ormas Islam. Akhirnya Mas Anam sendiri sebagai ketua. Mas Anam yang ngumumin. Kita nggak ikut mana-mana. Kita ikut ormas kita. Ya, puasa tanggal sekian, lebaran tanggal sekian. Potensi itu tetap ada. Kan kita negara demokrasi. Mau berapa ormas pun silakan aja. Kasihan. Jadi perbedaan pendapat tetap ada. Buktinya nyata. Udah tahun kemarin aja yang paling dekat. Sabandi Padang, An-Nadir Sulawesi. Belum lagi yang lain yang lain. Baik. Jadi kalau tetap masih ada perbedaan, legowo. Begini, tahun kemarin kita masih puasa. Di Super Indo komplek depan komplek kami, Bapak Ibu ada Super Indo. Akhirnya mereka mengadakan sholat Id di situ. Setelah itu saya keluar rumah, ketemu sama jamaahnya. Ustadz, minal aidin, taqabbalallah. Saya bilang, saya masih puasa. Ustadz, haram. Puasa sekarang 1 Syawal. Saya bilang, kamu yang haram, gak ikut pemerintah. Kan jadi saling salah-salahan tuh. Ya udahlah, jalan masing-masing gimana lagi Bapak Ibu. Belum lagi negeri kita dihadirkan dengan fenomena kajian yang mudah menyalah-nyalahkan orang Islam yang lain. Kalau pemerintah peduli, boleh ambil tindakan. Pengumuman. Udah ada keputusan presiden. Pengajian-pengajian tidak boleh membuat jadi umat Islam berpecah belah. Semua dalam tatanan peribadat yang ada, dari ormas-ormas NU, Muhammadiyah, Jamaat Tabligh, Salafi, Al-Irsyad, Matlaul Anwar, fulan-fulan-fulan, itu sudah ada saling toleran. Siapa yang dia membuat onar akan ditindak. Misalnya aman Pak kita. Nggak ada ribut di medsos nih. Kecuali kalau emang itu dipelihara ya. Supaya Islam ini tidak bersatu terus. Saya tuh kalau jadi presiden mau kayak begitu saya buat peraturan. Ormas awas, nggak boleh mengumumkan. Kalau mengumumkan penjara. Ada aparat kita, polisi, TNI. Karena tujuannya untuk maslahatan. Atau kalau saya megang satu jabatan di Jakarta atau di Bekasi, setiap warga Muslim yang perempuannya keluar rumah tidak boleh tidak menutup aurat, harus pakai hijab. Tapi tetap pekerjaan dicariin yang gampang gitu ya, dibuatin lapangan pekerjaan ini itu dan itu. Ya udah, kita lanjut. Udah 2 masalah. Yang ketiga, masalah niat puasa. Hadisnya riwayat Imam yang 5. Nabi bersabda, Man lam yubayyiti siyama qoblal fajri. Siapa yang tidak niat puasa dari malam hari sampai adzan subuh, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Dalam hadis yang lain, man lam yafrid la siyama, tidak sah puasa seseorang lam yafridhu minal laili, yang dia tidak niatkan puasa dari malam hari. Ini kita bahas. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, niat puasa, niat puasa Ramadan waktunya sejak azan maghrib sampai azan subuh. Waktunya lumayan panjang tuh. Masuk waktu maghrib, itu udah boleh niat puasa. Tapi kalau kita biasanya diingetin ketika sholat apa? Taraweh, habis sholat taraweh. Bagus. Cuma kalau nanti di sini, ini saya ajarkan nih, mumpung momennya pas ya. Nanti kita sambung coba. Yang kedua, siapa yang tidak niat puasa, ini saya bawain. Siapa yang tidak niat, siapa yang tidak niat puasa pada waktu tersebut, maka tidak sah puasanya. Dan ia wajib untuk tidak boleh makan minum siang harinya, padahal nggak puasa, tapi nggak boleh makan minum. Karena dia termasuk orang yang lalai. Bukan 10 orang tadi yang boleh makan minum. Sakit, musafir, lansia, wanita haid, nifas, anak kecil, hamil, menyusui, orang gila, sama mual, non muslim. Jadi yang ini adalah pengecualian. Anda tidak niat karena lalai, itu namanya teledor. Nanti siang harinya Anda nggak boleh makan minum juga.
dan wajib kodok 1 hari setelah Ramadan. Yang ketiga, niat puasa sebulan penuh tidak sah ya Bapak Ibu. Makanya saya mau ajarin nih nomor 4. Siapa di sini nanti yang malam pertama standby itu pengurusnya ya untuk mengajarkan niat puasa sebulan penuh. Katanya nggak sah Ustaz. Iya, menurut imam kita nggak sah dan menurut mayoritas ulama. Makanya nomor 4, bila mau niat puasa sebulan pada malam pertama akan menjadi sah dengan mengikut pada fatwa Imam Malik. Jadi kata-katanya begitu. Nawaitu sauma Ramadana kullihi taklidan lil Imam Malik fardon lillahi ta'ala. Begitu. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh karena mengikut Imam Malik wajib karena Allah Ta'ala. Ini penting diniatin dari malam pertama. Cuma caranya begitu bacaannya. Pakai kata-kata ikut kepada Imam Malik. Nanti seumpamanya kita pada hari ke-18, hari ke-20 lupa nggak niat, itu tetap sah puasanya. Karena udah ada backup-nya. Cuma masjid-masjid nggak ngerti ilmu ini. Rata-rata para imam niatinnya cuma apa? Nawaitu soma Ramadana kullihi fardon lillahi ta'ala. Nggak pakai taklidan lil imam Malik. Itu tidak sah. Karena di Indonesia kita bermadhabkan Imam Syafi'i dan tidak sah Imam Syafi'i berfatwa. Makanya harus pindah madhab. Pindah mazhab boleh Ustaz? Boleh. Fleksibel. Gitu. Ya. Ustaz, saya niatnya bukan pada malam pertama. Ustaz, malam pertama lupa. Malam kelima. Boleh. Saya niat puasa sebulan. Sisa Ramadan 25 hari ke depan. Tapi nomor selanjutnya, bila sudah niat sebulan pada malam pertama, maka niat setiap malam hukumnya sunnah. Yang tiap malam tuh habis terawih hukumnya jadi apa? Sunnah. Kalau lupa pun udah tetap aman. Tapi kalau mau dibaca niatnya juga, yang keenam niat dalam hati. Yang ketujuh, tetap niat puasa boleh dilapaskan, tetapi niat puasa boleh dilapaskan. Nah, ini yang pakai Ramadonanya jangan Ramadona, tapi Ramadoni. Nih, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadoni adihi sanati lillahi ta'ala. Jangan Ramadona. Kenapa? Karena dia berada di tengah kalimat, tidak boleh pakai fathah. Maka wajib pakai kasroh. An ada i fardi syahri Ramadoni hadisanati. Itu semuanya satu kesatuan. Mudhaf dan mudhaf ilaih namanya. Nggak boleh pakai an ada i fardi syahri Ramadona hadisanati. Itu grammar bahasa Arabnya rancu kalau gitu. Yang kedelapan, niat puasa bisa pakai bahasa Indonesia. Saya niat puasa besok hari di bulan Ramadan wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sebulan pun boleh. Saya niat puasa Ramadan sebulan penuh mengikut Imam Malik wajib karena Allah. Dah. Kemudian masalah selanjutnya, masalah berbuka. Nabi bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Kalau kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan korma. Nah, kormanya ini udah saya download nih apanya fotonya tuh. Ini korma rutop. Kalau Bapak Ibu mau lembut sekali, pakainya korma ini rutop. Beli di Shopee aja, saya beli di Shopee tuh kemarin ada harganya 120.000 lah. Enak, lembut banget. Taruhnya di kulkas. Ya, kalau kok kambing,
Kalau Bapak Ibu punya yang premiumnya Ajwa, lebih hebat lagi ini. Jadi Ajwa yang premium ini kenapa? Ada gambar di sini. Ya, ini korma Ajwa yang premium tuh lembut banget. Kemarin di Masjidil Haram pun ketika saya umroh, saya beli itu yang premium. Emang cukup mahal sih. Harganya sampai berapa ya? 100 real berapa gitu. Tapi lembut banget. Tapi Ajwa. Kan kalau saya beli Tanah Abang itu Ajwanya keras-keras kan. Nah, ini enggak lembut banget. Saya bilang, wah ini model baru lagi nih Ajwanya. Mungkin udah difermentasi ya, jadi lembut banget. Itu kalau buka puasa pakai ajwa ya lebih afdol karena korma paling mahal korma Nabi. Baik, kita bahas di sini. Yang pertama, ini apa Mas? Kok ada layar ini Mas? Saya salah pencet apa ini? Salah pencet apa Mas? Kok nongol di situ? Hilangin coba. Oh ada. Ya, itu ya orang ngerti ngerti komputer semudah itu ya. Kita nggak ngerti. Baik, kita bahas satu hadis ini. Sunnah menyegerakan buka puasa. Yang pertama. Yang kedua, makruh ditunda sekalipun dengan baca Quran. Contohnya gini, Bapak Ibu lagi puasa, kan begini, kan bagusnya Bapak Ibu kalau kita udah mau berbuka, udah pakai pakaian ibadah, mau sholat gitu ya. Jangan buka puasa masih pakai celana pendek, masih pakai kaos oblong. Kayak kita buka puasa di masjid deh, kan rapi itu. Ya. Nah, contohnya gini, kita lagi mau buka baca Quran. Ini tampilan Quran kah? Sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Allahu akbar, Allahu akbar. Tanggung nih Ustaz, masih 14 baris. 14 baris itu lama. Shadaqallah tutup, bismillah berbuka. Yang lagi baca Quran aja diperintah untuk ditutup Qurannya, apalagi yang cuma nyuci mobil, lagi ngelap-ngelap mobil. Pak, udah azan Pak, tanggung. Apa yang tanggung? Makruh itu. Ya, makanya waktunya baik-baik diperhatikan. Yang kedua, makruh. Yang ketiga, baca basmalah ketika mulai berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti udah buka, makan minum, ya. Sunnah menggabungkan dua doa setelah berbuka. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu nggak ada dalam hadisnya ya. Itu tambahan. Mau ditulis juga boleh sih, ya. Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, yang paling kuat dari sini nih, zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah dibaca setelah makan. Sunnah dengan korma. Yang keenam, bila tidak ada korma, maka dengan air putih. Karena ia suci mensucikan. Jadi, kita bisa lihat loh ya, Bapak Ibu. Kita bisa lihat suasana semangat umat Islam untuk menjalankan sunnah Nabi. Ya, contohnya lagi pada berbuka, korma udah ada, air putih ada, lalu ada gorengan, ada lontong. Mana lontongnya cuma 5, orangnya ada 10, gitu ya. Adzan kumandang, kita lihat umat Islam bisa dilihat tuh mutu kualitas mereka cinta kepada sunnah dari berbuka. Ah, udah korma udah ada, air putih ada. Pas adzan kumandang, Allahu Akbar. Yang diambil apa? Gorengan sama cabenya, lontong sama ini. Enggak ya korma dulu, kemudian air putih sebagai ngambil sunahnya, baru yang lain. Gitu. Saya kalau di mobil nih kan kadang jarak nanti terawehan saya kan kadang di Bintaro,
di Tanjung Priok jauh-jauh. Di mobil selalu sudah ada korma, air putih. Kenapa? Gorengan Bu. Nih tanya Pak Dokter nih. Bagusnya tuh berbuka ya, jangan dengan teh manis ya Pak Dokter. Dengan yang protein ya. Gimana Pak Dokter? Buka dengan teh manis gini. Aduh, jangan. Apanya? Segininya ya. Ya, berbuka dengan yang sewajarnya deh. Tapi kalau minum teh manis pun dia menjaga kesehatannya baik, insya Allah nggak apa-apa juga gitu. Baik. Nah, kalau berbuka dengan protein berarti apa? Telur ya, Pak Dokter. Telur gitu ya. Ya, kalau berbuka dengan daging ayam kan nggak enak ya. Ya dengan korma, sunahnya air putih, baru dia yang lain. Gitu ya. Wallahu a'lam. Dan yang ketujuh, bila korma dan air putih tidak ada, maka sebaiknya berbuka dengan sesuatu yang tidak tersentuh dengan api, yaitu semacam buah-buahan untuk batalinnya. Tapi boleh juga lah pakai yang lain. Ya, apalagi tadi lontong cuma 5, orangnya 10 kan. Baik, sekarang kita masuk pada hadis yang ada tentang perobatan medis modernnya. Kita kaitkan dengan medis modern sama dengan perilaku hari-hari kita, yaitu tentang berbekam. Dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah pernah berbekam lagi puasa Ramadan. Ya, wahtajama wa huwa shaim, Rasul pernah berbekam dalam keadaan puasa. Dan berarti beliau tidak membatalkannya tuh. Bapak Ibu tahu berbekam kan? Diambil darah dari ibu-ibu pernah berekam nggak? Sering. Siapa terapisnya? Ustadzah dari mana? Ibu datang atau mereka dipanggil? Oh, Masya Allah ya. Bagus banget. Jadi kalau ada terapis yang wanitanya, bagus banget. Nah, jadi kalau lagi puasa nih, sebenarnya hari ini tanggal 19 nih, bagus untuk berbekam dalam hadisnya. Setiap tanggal 17, 19, dan tanggal 20, 21 setiap bulan Islam. Ini kan 19 Sya'ban. Baik. Nah, kita bahas satu hadis ini. Yang pertama, berbekam tidak batal. Yang kedua, donor darah. Orang yang mendonorkan darahnya juga tidak batal. Karena darahnya diapain tuh? Dikeluarkan. Yang ketiga nih yang batal. Penerima donor. Penerima donor ataupun yang cuci darah. Batal. Apalagi cuci darah. Pak dokter masih, udah ada belum alatnya? Cuci darah 1 jam aja. Belum ada kayaknya kan? Betul ya? Paling enggak 4 jam itu. 4 jam, 5 jam gitu. Jadi kalau ada yang 1 jam cuci darah kan enak. Bisa cuci darahnya itu habis maghrib gitu ya. Tapi kalau 5 jam ya udahlah batal aja karena darahnya udah berputar dari mesin masuk lagi ke rongga jantung. Begitu terus. Apa sih istilahnya itu? Oh, HD, HD. Apa? Hemodialisa gitu ya. HD kita singkatnya. Sering dengarnya saya HD gitu. Mau di HD nih, mau cuci darah. Tapi ada pengalaman saya sama dokter saya yang di Bandung, teman-teman ataupun jamaah yang cuci darah, divonis cuci darah, terus saya kasih tahu ke BioFit Health Center. Saya setiap bulan masih ke sana, ke dokter saya yang menyembuhkan saya COVID. Beliau dokter umum, spesialisnya tapi di akupuntur dari Cina. Ya, beliau ngambil spesialis apa akupunturnya. Akhirnya ada teman-teman yang divonis cuci darah di beberapa rumah sakit dirujuk ke sana. Di akupuntur tuh berapa hari, alhamdulillah tidak jadi cuci darah. Sebab kalau udah cuci darah biasanya, gitu ya Pak Dokter, maka akan cuci darah seumur hidup. Allah alam. Yang keempat, ini saya tulis tuh BioFit Health Center, Jalan Supratman, Dokter Agus. Klik di Google juga ada BioFit Health Center.
Ada berapa jamaah kita yang kita rujuk ke sana karena divonis cuci darah. Akhirnya dikerjain di sana. Alhamdulillah nggak jadi cuci darah. Kemudian suntik obat tidak batal. Kalau suntik vitamin batal. Infus nomor 6 juga batal infus. Karena kandungan airnya, cairannya kan banyak tuh. Berapa cc itu masuk. Ya, jadi kalau infus kata para ulama batal. Yang ketujuh, gosok gigi pakai pasta, pakai odol tidak batal. Tapi kalau gosok giginya pakai dodol batal ya, Bu. Bapak Ibu semuanya sebagai public speaker nih di satu kantor harus berbicara sama klien gitu ya. Jaraknya dekat, khawatir napasnya berubah, boleh pakai mouth spray, gosok gigi, kumur-kumur. Tapi kalau setelah zuhur makruh, nggak batal sih, nggak batal, tetap boleh. Apalagi darurat gitu ya. Cuma kalau tertelan aja, hati-hati itu bisa batal. Yang kedelapan pakai inhaler. Pakai inhaler itu tidak batal. Apalagi kalau ada apanya, ada penyakitnya kayak pilek ataupun meler yang berat gitu. Dia pakai ini, tiba-tiba mampet gitu ya. Kan kalau itu kan obatnya nggak pakai diminum, nggak kayak Nalgestan atau Rinovit ya. Itu kan pakai ditelan, diminum. Ini nggak pakai begitu aja atau pakai minyak angin gitu. Ternyata sembuh boleh. Cuma kalau nggak ada hajatnya, hukumnya makruh. Kayak ibu bapak sekalian lagi apa istirahat gitu sambil pakai fix inhaler kan enak tuh ya. Gitu. Nah, itu makruh kalau lagi puasa. Dihindari itu. Yang kesembilan, buang angin ketika renang maka batal. Ini pertanyaan dari dokter spesialis jantung. Yang dia mau terapi pasiennya supaya tidak jadi di operasi bypass. Di antaranya itu kayak terapinya terapi berenang. Dan berenangnya itu harus melewati bulan Ramadan. Ini pasiennya bertanya kepada saya, gimana Ustadz, boleh nggak saya berenang? Boleh, asal hindari empat macam. Pertama, jangan masuk air dari mulut. Yang kedua, masuk dari hidung. Yang ketiga, masuk dari telinga. Yang keempat, jangan buang angin ketika renangnya. Prinsipnya gimana? Kata para ulama, ketika lagi dia berenang, lalu kentut buat buang angin, maaf, itu otomatis tut, airnya masuk. Masuknya air itu adalah ke dalam inside area, area batin. Makanya jadi batal puasanya. Sekalipun tidak mengenyangkan. Yang ke-10 tetes mata tidak batal. Pakai tetes mata gitu. Rokto atau apa. Yang ke-11 muntah tanpa sengaja enggak batal. Kayak Bapak Ibu tiba-tiba, "Aduh, kenapa nih? Kenapa nih?" Ada kan orang yang mual asam lambung tuh. Mungkin dia masak makan sahurnya terlalu asam gitu. Tiba-tiba jam 7 bereaksi gitu. Ya, lalu dia muntah, itu tidak batal. Tapi kalau muntahnya disengaja, kata Nabi batal. Seperti diapain tuh? Kemudian nomor 13, cicipi masakan batal nggak? Batal Bu, kalau nyicipinya sepiring Bu. Cicipin masakan, asin. Lalu kumur-kumur, nggak batal, boleh. Tapi kan ibu-ibu kalau jago masak udah masukin bumbunya merem aja kan Bu. Gitu ya. Udah nggak pakai cicip-cicip. Mungkin newbie nih. Ya, yang yang dia pakai cicip-cicip yang pendatang baru gitu. Baik. Ke-14, obat kumur boleh, asal jangan tertelan aja deh. Pakai mouth spray. Tapi kan kalau lagi nggak puasa boleh ditelan tuh minnya itu. Nah kalau lagi puasa, diapain? Dikumur-kumur. Yang ke-15, obat asma batal. Karena uapnya itu mengandung obat. Ya. Yang ke-16, lupa makan minum. Batal nggak? Sekalipun 2 piring, Ustaz. Nggak batal kalau lupa. Namanya lupa. Yang ke-17, merokok atau pakai vape. Batal. Hukumnya bisa haram, bisa makruh. Ya, sepakat tuh. Merokok siang hari batal. Yang ke-18, onani. Kok bisa-bisanya onani? Masturbasi siang hari Ramadan batal puasanya dan berdosa. Ya. Yang ke-19, hubungan intim suami istri. Batal dan kena kafarot. Nah, termasuk tadi tuh puasa kafarot 2 bulan berturut-turut.
Yang 19 korek kuping pakai cotton bud ataupun pakai stick besinya itu. Jadi kalau Bapak Ibu lagi puasa nanti jangan korek-korek kuping kecuali untuk berwudu saja. Kalau pakai ini nggak apa-apa karena disyariatkan oleh Nabi gitu. Nanti yang ibu jarinya untuk yang luar kan gitu. Tapi kalau pakai korek kuping, pakai cotton bud itu masuk ke area batin, sahabat. Yang ke-21 istinja jangan lebih dari satu ruas jari. Maaf, segini. Jangan lebih atau pakai dul kolak kena sembelit, lalu sticknya dikasihkan cairan, dimasukkan maaf ke dalam anusnya, segini itu batal. Makanya dihindarkan siang hari. Allah Allah. Nanti untuk taraweh bisa dengan 8 rakaat plus 3, tapi formatnya 2 2 2 2. Bisa 20 tambah 3 jadi 23 rakaat. Yang ketiga nih, kalau Bapak Ibu sakit atau capek banget, tetap jangan tinggalin sholat taraweh sekalipun 2 rakaat dan witirnya 3. Ustaz, saya demam Ustaz. Tetap karena Ramadan malam-malam sangat baik. Tolong tetap sholat sekalipun berapa? 2 rakaat. Ustaz, saya sehat Ustaz. Boleh nggak 2 rakaat aja? Jangan kalau itu mah. Kalau sehat tetap datang ke masjid. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dan diberikan kita panjang umur, sehat afiat sampai ketemu bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanyakan silakan. Iya, tidak Bu. Perempuan sholat tarawih tetap di masjid ya. Karena di rumah emang ada orang bisa ngimamin ya. Tetap di masjid. Kalau kecuali di rumah ada anak ibu yang jadi ustazah, silahkan sholat tarawihnya di rumah ya. Gitu. Jadi sholat tarawihnya tetap Bapak Ibu di masjid. Kecuali tadi ada yang bisa ngimamin. Kalau bapak-bapaknya apalagi? Kenapa? Boleh Ibu. Ya. Sholat tarawih di rumah sendiri boleh. Tapi kalau tanya afdolnya adalah di masjid yang ada imamnya. Karena kalau ibu-ibu sholat tarawih sendiri tidak dapat pahala sholat malam semalam suntuk. Jadi kalau kita sholat tarawih bersama imam dalam hadis Imam Tirmidzi, ya, kalau kita sholat tarawih bersama imam sampai kelar witirnya, maka kita dapat pahala sholat tahajud semalam suntuk. Sholat malam semalam suntuk. Ada lagi? Ya. Ada tiga macam sakti yang jelas dalam tubuhnya. Dia berkuasa di sama-sama. Sekalinya ada dokter. Iya. Sebentar, Bu. Sebentar, Ibu. Gimana? Ya. Yang pertama, yang berdosa pasti pimpinannya. Karena memang cara mainnya dari zaman Nabi ikut pemerintah. Kita ada pemerintah. Kita ini ada pemerintah. Dan kita terikat dengan pemerintahan itu. Yang sekarang dipimpin oleh Pak Prabowo. Itu pemerintah kita. Ya, jadi yang berdosa pimpinannya pasti, pimpinan ormasnya itu. Yang kedua, yang tadi saya katakan, pemerintah kalau tidak mengambil sikap tegas, akhirnya potensi perbedaan tetap ada. Jadi kembali kepada pemerintah, mau mengayomi enggak? Makanya tadi saya bilang berandai-andai, kalau saya jadi presiden,
Saya buat peraturan itu, Pak. Orang kita menentang demo aja ada aparat, ada TNI kan dikerahkan, apalagi untuk masalah agama. Masalah ibadah ini nomor satu loh. Ketimbang kita untuk memajukan pendidikan, apalagi pendidik, maksudnya kita kan pendidikan nggak terlalu, Pak. Justru yang kita iniin malah MBG kan. Makanya ada anak kecil di mana tuh kemarin? Di NTT ngapain? Bunuh diri karena nggak bisa beli apa. Oh, nggak miris banget. Pokoknya masalah kita ini udah kompleks banget. Harus ada yang berani dari orang yang punya payung hukum dalam negara kesatuan Republik Indonesia untuk mengayomi ini. Sebenarnya Kementerian Agama cukup memberikan sebuah keputusan itu, tapi Allah alam gitu. Ya, silakan. Ibu mau 23 di masjid boleh, nggak masalah. Itu semuanya hukumnya sunnah. Ada lagi? Cukup ya? Kenapa? Tidak, Ibu. Nisfu Sya'ban yang disepakati itu hadisnya. Hadisnya itu sahih ataupun hasan. Ya, Nabi SAW bersabda, Allah memperhatikan kepada seluruh hambanya di malam nisfu Sya'ban dan mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya kecuali orang kafir dan orang yang pendendam atau punya masalah sama orang lain. Jadi kalau hadisnya ulama sepakat, yang berbeda adalah amalannya. Amalannya ini tidak dicontoh langsung oleh Nabi seperti apa. Nabi bebaskan. Amalannya boleh baca Yasin, boleh perbanyak sholat sunnah, boleh khatamin Quran 30 juz. Saya lebih senang khatamin Quran 30 juz kalau nisfu Sya'ban. Ya, bukan cuma baca kulhu ya khataminnya. Udah gitu berdoa. Jadi Jadi untuk baca Yasin 3 kali itu adalah istihad para ulama. Kalau ditanya hadisnya tidak ada, Rasul membebaskan. Bapak Ibu mau memperbanyak amalan apa silakan buat. Gitu ya. Semoga Allah mudahkan kita. Sudah cukup Bapak Ibu. Kalau cuci darah tidak sah tetap karena darahnya udah keluar, dimasukin lagi ke dalam rongganya. Ya, itu kan keluar masuk deh 5 jam bahkan. Yang penerima donor darah aja tidak sah karena darahnya terus masuk sampai kepada dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Itu namanya memasukkan benda ke dalam tubuh kita. Maka tetap tidak sah. Bukan masalah kuat nggak kuat. Ya, terjadi proses pemasukan darah yang udah dari luar masuk lagi, masuk lagi. Ini saja yang dapat kami sampaikan dan ini akhir sebelum kita memasuki Ramadan.